Halo, willkommen. Selamat datang di channel Dini and Halo Juju. semuanya, ketemu lagi dengan Dini and Juju, Juju and Dini. Juju lagi sibuk apa Iya, sih? halo ketemu lagi. Sorry ya. Kita kalau ngelihat Instagram itu Din, ya ampun. Jadi pengen juga adiktif banget. gitu loh. Heeh. Bawaannya tuh pengen yang ada di yang teman-teman kita ada di Instagram itu rasanya pengen juga aku kayak gitu, kayak jalan-jalan ke luar negeri, makan di restoran yang mewah-mewah kayak gitu. Mepet sawah. Mepet sawah tuh maksudnya dekat dengan sawah. Nah itu bahasa Malah Jawa. enak malah itu makan di dekat sawah. Angin-angin semilir. Asal jangan mepet tempat sampah aja. Jadi emang kalau misalnya lihat Instagram atau sosial media lain ya Mbak Ju, itu adiktif banget teman-teman. Jadi di situ postingannya apa jadi pengen, entah itu makanan, entah itu Ya, yang jelas jalan-jalan. makanan, jalan-jalan, shopping, ya kan? shopping. 3 hal itu ya yang paling sangat mempengaruhi. Iya. Misalnya kayak jalan-jalan ayunan di atas langit kayak gitu loh Din, yang di Iya, bawahnya tahu. hutan Iya, gitu, kayak yang jurang tempat-tempat gitu. instagramable gitu. Tahu yang itu terus atau enggak Di misalnya pantai. lagi healing gitu Mbak di dataran tinggi, terus habis gitu belakangnya itu backgroundnya gunung gitu terus Atau laut. ke pantai bener gitu Ada pulau-pulau, ada karang-karangnya gitu. atau ke Sumba gitu yang luar biasa itu ininya, lautnya, pantainya. Emang kamu udah pernah? Nonton di Instagram. Aku udah pernah dari atas pesawat aja nih. Beda Sumba itu kita ngelihat ke bawah itu it's a heaven. Surga banget. Gila, cakep banget. Iya, lagi aku masih lihat di Instagram. Itu udah cantik gitu. Apalagi aslinya. Iya, jadi Kenapa kita jadi bisik-bisik? iya, aku juga ini kenapa jadi suara aku balik ini lagi down lagi gitu. Soalnya kamu penyonyo jazz ya, penyanyi musik jazz. Jadi suaranya itu nada rendah. Nah itu bagus Dini tuh, apalagi nada tingginya. Bisa aja emang baju tuh, heran aku tuh. Jadi yang mau kita bahas tuh sebenarnya bias on social media gitu. Jadi bias ya baju bahasa Indonesianya gitu. Bahasa Inggrisnya bias. Bias di sosial media itu maksudnya bias sendiri itu adalah perasaan ya baju, strong feeling yang kita rasakan, yang itu tuh biasanya ujung-ujungnya itu unfair gitu, karena kita bertentangan biasanya dengan sesuatu itu, karena itu memang yang kita tentang itu opini gitu, itu bukan fakta gitu sih. Jadi itu adalah bias gitu. Kayak apa yang kita lihat itu sebenarnya belum tentu fakta yang sebenarnya. Iya, misalnya makanan tadi baju gitu. Iya, di media sosial dia nunjukin foto makanan yang mahal-mahal, padahal aslinya di rumah ya makan pakai tempe misalnya gitu. Itu cuman endorsement aja buat dia gitu, karena dia kerja misalnya kayak gitu ya, baju kerjanya dia misalnya influencer, sekarang kan zaman banget tuh influencer sebagai pekerjaan baju, as a job gitu kan. Jadi ya itu dia kerja aja, jadi kita lihat itu ya advertising banget, jadi ya dia kan di endorse gitu, dia kan dibayar gitu. Wajar kalau dia makanannya enak karena memang ada yang ngasih, maksudnya ada yang memberikan produknya untuk direview. Betul. Ya itu enaknya menjadi influencer sih dengan ratusan ribu atau jutaan follower. Betul. Dan selain itu misalnya nih baju bukan influencer, jadi dia emang iseng aja lagi coba satu produk gitu, misalnya es kopi gitu kan ya, terus habis gitu di posting gitu tanpa dia cuman gambar aja tuh gitu, terus itu aja. Kalau misalnya itu contoh kecil yang aku pernah rasain sendiri ya, dan pernah kejadian di aku, jadi kayak yang kepingin beli gitu, akhirnya aku beli, menurut teman aku itu enak, tapi setelah aku minum biasa aja, B aja. Nah kayak gitu, itu tuh bias gitu, ternyata nggak seperti yang kita bayangkan gitu enaknya, kayak gitu-gitu tuh. Jadi itu banyak terjadi ya Mbak Ju, selain ke makanan juga banyak banget kan. Kayak hotel misalnya ya, di infonya itu yang mewah, kamar mandinya bagus, bednya bagus, begitu nyampe ternyata
nggak seperti yang kita bayangin. Ya nggak sebagus yang kita bayangin gitu. Ya doh bagus ada gitu, ada ini kualitasnya segala macam. Tapi kok nggak sebagus yang di Instagram gitu. Biasanya kayak gitu-gitu. Nah nyambung ke yang tadi aku beli es kopi ya Mbak Jen. Ternyata menurut aku itu biasa aja gitu. B aja. Itu kan itu sudah menunjukkan perilaku konsumtif. Iya gitu benar. Kan, apalagi di media sosial itu ya ada food vlogger misalnya yang ini kalau tentang makanan ya itu seolah-olah mereka makannya tuh enak banget enak banget loh. Iya kan makannya yang wah lahap banget yang direview pokoknya ini no debat nggak ada obat badades dan sebagainya gitu. Kita yang nonton tuh aduh pengen gitu kan. Ntar beli gitu. Nah perilaku beli ini yang sebenarnya yang merugikan dari media sosial itu ketika kita jadi semakin konsumtif gara-gara nonton tayangan-tayangan mereka. Benar. Nah itu ntar efek dominonya banyak. Salah satunya kita jadi sedikit menabung gitu ya Mbak Jo. Bahkan ada penelitiannya di Universitas Carolina ya tadi aku baca Amerika, itu. Benar. Sejak adanya media sosial terutama Instagram, Twitter. Orang-orang jadi berubah gaya hidupnya yang dulu suka menabung menjadi lebih suka belanja daripada menabung. Nah tuh orang-orang belanjanya begitu ya Mbak Jo. Coba ini yang beli Twitter siapa? Elon Musk. Elon Musk beli Twitter, kita beli es kopi. Aku maksudnya. Aku beli gorengan. terus iya jadinya lebih membuat perilaku masyarakat itu konsumtif. Ya. Lebih banyak selain makanan juga tas misalnya ya. Lebih banyak jalan-jalannya ketimbang kerjanya. Iya. Tuh, bener banget, itu bener banget tuh yang emang kejadian akhir-akhir ini dan tuh penelitiannya juga baru-baru aja gitu. Jadi bahwa angka orang menabung ya, uang tabungan itu ternyata menurun dibanding dulu-dulu sebelum ada media sosial. Betul. Tapi sebenarnya perilaku konsumtif dan perilaku melihat orang lain yang mengkonsumsi sesuatu terus kita pengen juga, itu ternyata dari dulu udah ada, Din. Itu tidak hanya terjadi setelah media booming sosial media. Kayak misalnya tetangga beli kulkas. Benar. Besoknya kita beli TV. Nah, tetangga beli Honda Jazz, besoknya kita beli Honda Beat. Kan sama-sama Honda. Ya benar. Terus tetangga beli Fortuner, besoknya kita beli Ayla. Kan sama-sama mobil ya kan. Sama mobil. Iya, nggak apa-apa gitu misalnya. Terus lagi nge-hype ini pas pandemi sepeda maju. Padahal kan pandemi kita nggak boleh ini interaksi dengan siapapun termasuk tetangga dekat kan. Tapi yang namanya tetangga kan pasti gitu-gitu. Beli apa tuh? Ada suara mobil tapi ada suara mobil, suara truk ya biasanya. Terus gitu diintip tuh. Pick up diintip dari jendela. Sepeda. Beli sepeda. Gitu. Beli Brompton. Besoknya bukan masih. Besoknya iya kita beli Brompton kayak gitu. Iya. Aku lihat tetangga beli sepeda, besoknya aku beli Harley. Kurang sombong apa coba? Iya, jadi perilaku konsumtif kayak gitu tuh udah ada juga jauh sebelum sosial media. Ya sebenarnya nggak apa-apa konsumtif, tapi nabungnya harus lebih banyak. Masalahnya kadang tuh untuk memperlihatkan kepada teman-teman bahwa kita punya, itu kita sampai mengorbankan tabungan, bahkan sampai pinjem-pinjem, akhirnya kelilit utang dan pinjaman online. Lagi-lagi ujungnya pinjol lagi. Iya, tapi itu emang benar. Jadi perilaku konsumtif tuh sampai ke sana efek dominonya. Selain memang kita akhirnya membeli barang yang ternyata tidak sesuai ekspektasi, pertama, kedua jadinya kebuang duitnya ya baju, nggak jadi nabung, itu tadi sedikit menabung maksudnya gitu. Terus selain itu perilaku konsumtif juga buat kita nggak sehat ya nggak sih? Iya dong. Jadinya secara psikologis itu pengaruh banget. Psikologis maupun ini fisik sih menurut aku. Kayak ini loh, Din, kayak merasa insecure, ujung-ujungnya lagi-lagi insecure ya. Kok dia bisa ke Jerman, aku enggak gitu. Kok dia bisa beli sepeda, gue enggak. Kok dia bisa beli tas kremes, aku cuma beli tempe kremes gitu. Kan enggak
nanas tuh nanasnya nggak pas ya. Apple to apple yang nggak pas itu. Tapi itu nggak benar. Jadi kita insecure, kesehatan mental kita juga. Tapi selain insecurity yang mental itu juga kesehatan mental, maksud aku juga kesehatan fisik maju. Yang food tadi itu larinya. Jadi kan kita jajan kan jadinya banyak jajannya yang sebenarnya misalnya kita udah kenyang tapi ngelihat itu pengen ya udah beli akhirnya. Nah tuh padahal udah kalorinya udah berlebih tuh itu maksud aku. Jadi bisa larinya juga ke kesehatan tubuh juga, fisik juga selain mental. Nyambung ke kesehatan fisik ya Mbak Jo kan berarti itu badan ya. Iya. Jadi tuh suara aku lagi ini turun lagi tuh, nggak tahu kenapa jadi bisik akunya. Jadi tuh badan itu kalau berhubungan dengan badan maksud aku orang-orang yang terlihat badannya slim gitu atau langsing gitu di sosial media itu belum tentu kayak gitu, bisa jadi itu Photoshop ya, sop soto aja enak soto Lamongan daripada Photoshop. Jadi tuh aku aja dikasih tahu caranya Din gimana biar menghasilkan foto yang kakinya lebih panjang, badannya lebih tinggi. Terus aku dibalik ya. Iya. HP-nya dibalik, terus diapain lagi dibalik, gitu. Iya, terus yang di mode jauh itu loh Mbak Ju. Dibalik dan di mode jauh. Jadinya kayak kakinya jenjang gitu. Banget. Padahal mah ya bogel juga. Jahat banget ya bogel. Iya. Terus itu yang teknik ya Mbak Jo, teknik ambil fotonya. Filter. Filter Instagram atau filter lain, aplikasi-aplikasi lain itu juga jahat abis. Dan itu tuh nggak seperti yang dilihat di sosial media. Kembali lagi ini kamera kita ini ada filternya nggak ini? Dikit. Jadi itu bisa biasnya juga di situ, itu juga termasuk bias gitu yang kita lihat itu dan kita percaya, padahal ternyata nggak tinggi-tinggi amat. Yang kita percaya itu istilahnya tuh ada gelembung namanya ya. Kita menciptakan gelembung sendiri gitu. Gitu ya. Dan kita terlalu sering ngelihat badannya keluarga Kim Kardashian gitu ya. Kita akhirnya meyakini bahwa yang cantik, yang bagus tuh yang seperti itu. Betul, gitu. Karena yang keluar gitu. Algoritmanya itu lagi. Benar. Kemudian kalau misalnya awal bulan atau pertengahan bulan itu harus jalan-jalan ke suatu tempat, berarti kita meyakini bahwa setiap awal bulan atau di pertengahan bulan kita harus jalan-jalan gitu. Benar. Itu keyakinan-keyakinan yang terbentuk dengan sendirinya hanya dengan melihat postingan yang berulang-ulang di media sosial. Dan itu menjadi sebuah kebenaran menurut beberapa orang yang nggak punya filter. Itu namanya bias. Itu bias. Nah, itu juga termasuk bias gitu, teman-teman. Padahal itu belum tentu benernya. Belum tentu. Terus juga selain belum tentu, gaya hidup seperti itu juga harus disesuaikan dengan penghasilan. Ya pasti, bestie gitu. Terus yang nyambung ke tadi yang algoritma tadi ya Mbak Jo, itu juga selain ke sana, kecenderungan kita sebagai pengguna sosial media untuk sharing apapun itu tuh main share aja sesuai yang kita suka gitu. Karena kita suka, ya udah makanya kita share aja. Padahal maksudnya kita share itu tanpa kita recheck gitu, tanpa kita mengecek ulang kebenarannya. Siapa follower kita. Benar atau itu tuh benar atau enggak, itu tuh bermanfaat atau enggak, itu tuh bikin orang tar gimana atau enggak, kayak gitu-gitu loh. Itu tuh enggak dipikir ke sana, ya udah share aja karena aku suka. Nah, kayak gitu. Akibatnya jadi ke algoritma tadi gitu, karena kita sering share itu, ya udah keluar itu. Terus ke yang katak tadi. Gelembung, menciptakan gelembung itu. Kalau aku secara pribadi ya, Din, aku tuh ngelihat siapa follower saya. Dulu ya, awal-awal masih pakai media sosial kan masih berapa biji lah follower itu kan masih cuma teman-teman yang kita kenal, keluarga kayak gitu. Dan aku bisa melihat mereka berasal dari tingkat ekonomi yang beragam. Benar. Ada yang lebih tinggi dari kita, ada yang lebih rendah dari kita. Ada yang sama. Nah, sebagai orang yang aktif di media sosial, aku tuh
selalu berpikir bagaimana perasaan mereka yang ekonominya di bawah saya ketika saya harus memposting makanan yang mungkin harganya 200.000 per piring atau 500.000 gitu kan. Buat mereka uang 500.000 bisa untuk hidup seminggu misalnya. Itu harus dipikirin dulu. Ini teman-teman saya nih kayaknya atau keluarga saya nih penghasilannya nggak sampai segitu, mereka nggak bakalan beli makanan dengan harga segitu gitu. Itu tuh kasihan banget, jadi nggak jadi deh aku mau posting juga nggak jadi. Padahal sebenarnya pengen gitu kan. Akhirnya apa yang aku posting, ya udah ikan asin aja sebiji. Abis dari mancing dapat ikan asin sebiji. Berarti mancingnya langsung dapat ikan asin ya? Sakti dong, Din. Ikannya udah kering, hanya baju ikan asin. Alah, iya. Itu juga yang aku rasain sih, tapi aku nggak kayak gitu baju. Aku rasanya lebih ke cenderung ke bias tadi. Jadi misalnya aku udah terlalu banyak share nih kayak gitu. Terus itu tuh kayak ini tuh jadi bias ke akunya sendiri tuh. Gue pamer banget deh gitu. Kenapa terlalu show off sih gitu. Nah itu kak aku sendirinya. Aku bilang ke aku sendiri kayak gitu teman-teman. Padahal mah kalau orang lain mungkin gak kepikiran ke sana gitu loh. Masa sih cuma nunjukin mie instan doang, kamu dibilang show off gitu. Mie instannya masalahnya tuh pakai kornet, baju, pakai telurnya sosis, telurnya 2 bener gitu. Terus ada apalagi yang enak ya? Makannya di atas gunung masalahnya. Nah itu masalahnya. Itu pamernya di situ. Yang lain ke Indomaret aja nggak bisa, kamu kok di atas gunung? Iya, gitu bikin Indomie aja di atas gunung gitu. Tapi sebenarnya yang tadi aku bilang aku terlalu show off padahal cuman bikin Indomie. Iya, mie instan di atas gunung itu bisa jadi bukan kayak gitu yang dilihat sama orang ya Mbak Jo. Karena kalau misalnya orang itu memiliki sudut pandang lain, mungkin bisa jadi dia terinspirasi, jadi dia pengen juga naik gunung dan bikin Indomie gitu di sana gitu di atas gunung. Kayak mendoakan gitu, mereka berdoa untuk diri sendiri. Ya Tuhan, mudah-mudahan saya juga bisa kayak Dini kayak gitu. Iya, naik gunung terus habis gitu bikin Indomie di sana gitu. Kayak aku dulu ada salah satu teman di media sosial, dia tuh yang kalau nginep di luar negeri, kalau di luar negeri itu nginepnya di Ritz-Carlton dan bisa 2 minggu, gila nggak sih? Itu kalau buat orang-orang julid mungkin akan menganggapnya ih pamer banget, atau apa. Kalau aku beda, aku anggapnya ya Allah, mudah-mudahan aku kayak dia, kayak gitu. Jadi lebih ke berdoa untuk kebaikan lah supaya aku bisa siapa tahu sama seperti orang-orang yang hebat itu gitu di media sosial. Benar. Jadi itu sudut pandang lain yang bukan negatif gitu ya Mbak Jo, yang bisa bikin orang termotivasi. Gitu. Terus kalau ada orang yang pamer di media sosial, bisa jadi kan itu pencapaian itu dia. Pencapaiannya mereka gitu. Kita nggak boleh protes atau menganggap itu salah atau apapun gitu. Yang jelas biarkan mereka bahagia dengan apa yang mereka posting gitu. Kalau memang posting bermesraan dengan suaminya dia bahagia, ya udah biarin aja. Apa-apa, gitu. Kalau dia mau tunjukin cincin berliannya yang segede biji salak misalnya, ya udah, mungkin itu dia udah kerja keras. Iya benar. Aku ada dong. Iya, kayak gitu. Jadi iya itu emang duit dia pamer kerjaan dia gitu ya Mbak Jo. Itu juga rumahnya dia, sosial media dia gitu. Kalau nggak suka mah tinggal unfollow misalnya. Iya, unfollow atau scroll aja dilewatin. Skip gitu. Skip. Bisa kayak gitu. Memang kita di sini mencoba untuk di tengah-tengah gitu ya Mbak Jo. Ada satu sisi yang seperti itu, ada sisi sebaliknya gitu. Jadi nggak apa-apa. Intinya mah nggak apa-apa, terserah gitu. Kalau tetangga yang show off banget gimana, Din? Bukan di media sosial, dalam arti bukan di media sosial. Ya biarin aja sih. Biarin aja itu hidupnya dia, ya kan? Bener. Atau didoain gitu aja, mudah-mudahan kita juga bisa mencapai seperti yang dia capai gitu. Benar. Terus
apa namanya, yang tadi ya Mbak di misalnya aku ngelihat teman aku gitu, dia udah berhasil dapat beasiswa atau habis gitu tinggal di sana terus share ini segala macam gitu. Yang aku lihat emang dia happy gitu kan ini, tapi ternyata pas kita chatting dia bilang stressful. Enggak, ya stressful, cuman lucunya di sini apa, Mbak aku tuh pengen sate ayam yang di depan gitu. Sesederhana itu. Sesimpel sate ayam di depan gang kosan yang gitu nggak bisa beli lagi gitu loh. Jadi itu ya hal-hal yang kayak gitu yang emang kita lihat. Mungkin ada yang mereka capai, ada juga yang mereka kehilangan ya. Ya udah jalan-jalan, udah kemana-mana, bangkrut. Enggak ya? enggak. Iya, kayaknya udah cukup deh kita bahas tentang bias di media sosial. Iya, biasnya juga bisa kemana-mana juga teman-teman. Terima kasih sudah menonton. See you next time. Bye. Thank you for watching. Cheers.